Sungguh, sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan setiap manusia adalah waktu. Siapapun yang menyia-nyiakannya dalam keburukan, maka ia berada dalam kebinasaan. Dan siapapun yang menggunakannya dalam kebaikan dan kemuliaan, maka ia mendapatkan keselamatan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka hayatan tayyibah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau kehidupan yang baik dan kami berlindung darimu dari kematian yang buruk. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang paling pendek dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-'Asr, dengan firman-Nya, wal 'asri innal insana lafi khusrin. Ini adalah ayat atau surat yang sangat pendek yang mengisyaratkan kepada kita bahwa kehidupan di dunia sangatlah sebentar. Makanya ketika Allah bersumpah di awal ayat, demi waktu, innal insana, sungguh setiap manusia, lafi khusrin, benar-benar berada dalam kerugian. Kemudian Allah menyebutkan dalam ayat yang terakhir pengecualian atau golongan yang selamat yang tidak masuk ke dalam kerugian, yang itu terkumpul pada 4 kemuliaan. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang imannya benar kepada Allah, lalu dari keimanan itu ia beramal soleh, mengisi waktunya untuk amal soleh. Kemudian ketika dia telah melaksanakan amal soleh, maka untuk menguatkan kebaikannya, dia saling menasehati dengan saudara seimannya agar teguh dalam kesabaran dan dalam kebenaran. Ada satu hadis Nabi, yang hadis ini sangat ringkas, tapi mengandung makna yang begitu mendalam tentang renungan kehidupan dan hakikat kehidupan. Hadis ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dan Imam At-Tirmizi yang bunyinya, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang senang, yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah rindu dan senang bertemu dengannya. Dan barang siapa yang benci, dan tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah benci dan tidak suka bertemu dengannya. Seseorang yang sekedar mendengar hadis ini mungkin menganggap hadis ini biasa saja. Akan tapi orang yang memahami dengan baik hadis ini, dia mendapatkan inti sari daripada nasihat kehidupan. Apa inti nasihat daripada hadis ini? Teman-teman sekalian, bahwa setiap kita, cepat atau lambat, kita akan meninggal dunia. Dan ketika kita meninggal dunia, tidak ada lagi rumah yang kita tempati. Tidak ada lagi kendaraan yang akan kita kendarai. Tidak ada lagi pasangan. Tidak ada lagi keluarga. Tidak ada lagi kenikmatan yang kita rasakan di dunia. Kita akan kemudian berpindah ke lubang kecil yang ukurannya 1 kali 2 meter kurang lebih. Maka tidak ada sesuatu
yang menjadikan seseorang berat untuk mati kecuali dosa. Artinya apa? Sekiranya kita akan meninggal dunia besok, siapkah kita? Pasti rata-rata menjawab tidak akan siap. Apa alasannya? Karena banyak dosa. Makanya dari hadis ini, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengucapkan sebuah kalimat yang sangat hikmah. Apa kata sahabat Ali radhiyallahu anhu? La yakhafannal abdu illa dzanbah. Tidak ada yang perlu ditakutkan oleh seorang hamba kecuali dosanya. Kita enggak usah takut dengan pasangan yang tidak taat kepada kita atau pasangan yang jahat. Kita tidak usah takut dengan makanan atau kebutuhan yang kita butuhkan besok. Kita tidak usah takut dengan kondisi sosial yang begitu mencekam. Kita tidak perlu takut dengan perubahan dunia yang begitu cepat. Kita tidak perlu takut misalkan kita memiliki anak-anak yang mungkin tidak berbakti kepada kita. Yang perlu ditakutkan oleh seseorang adalah dosanya. Karena semua ini, anak atau pasangan yang misalkan tidak taat kepada kita, selama kita telah melaksanakan kewajiban kita, maka kita pasti di hadapan Allah. Masalah rezeki Allah jaminkan. Masalah apapun yang ada, baik itu lingkupnya kecil maupun besar, ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang menjadikan kehidupan setiap orang sengsara adalah dosa-dosanya. Makanya sahabat Ali mengatakan, la yakhafannal abdu illa dzanbah. Tidak ada sesuatu yang lebih ditakutkan seorang hamba kecuali dosa-dosanya. Karena dosa yang menjadikan dia sengsara. Karena dosa yang menjadikan dia menderita. Karena dosa yang akan menjadikan kemudian dia mendapatkan berbagai macam kesusahan. Kalau seseorang telah meninggal dunia, hanya ada dua jalan. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan yang akan digiring ke surga dan satu golongan yang akan digiring kepada api neraka. Makanya kemudian Allah akan cinta dengan pertemuan kepada hambanya adalah hamba-hambanya yang istiqomah, hamba-hambanya yang sabar, hamba-hambanya yang ikhlas dalam beramal. Hari ini kita capek misalkan memberikan nasihat kepada orang. Hari ini misalkan kita capek bekerja untuk menghidupi keluarga kita. Kalau seseorang melakukan semua ini bukan karena Allah, maka dia pasti akan kecewa. Saya contohkan. Saya sebagai seorang laki-laki punya amanah istri. Saya capek bekerja mengumpulkan uang, kemudian saya pulang ke rumah. Ketika sampai ke rumah, padahal saya sudah memberikan semua tanggung jawab dengan baik kepada istri, saya berikan nafkah yang baik. Tiba-tiba istri saya masaknya tidak enak. Tiba-tiba istri saya tidak menghormati saya. Tiba-tiba anak-anak saya tidak bakti kepada saya. Apakah saya akan bahagia atau saya akan menderita? Kalau seseorang yang tidak ikhlas kepada Allah, pasti dia akan menderita karena dia mengharapkan balasan kepada manusia dan dia tidak mengharapkan hakikat balasan kepada Allah. Tapi yang ikhlas, nikmati saja, namanya hidup. Bahwa kebaikan yang kita lakukan tujuannya bukan mencari harapan pada manusia, tapi harapan kita kepada Allah. Makanya sahabat Ali menyempurnakan kalimatnya, tidak ada yang perlu ditakutkan oleh seorang hamba kecuali dosanya, fala yarjuwanna illallah. Maka tidak ada yang perlu dia khawatirkan atau tidak ada tempat yang perlu dia harapkan kecuali kepada Allah. Anak nakal, tapi dia sudah berusaha mendidik anaknya, maka kembalikan urusannya kepada Allah. Andai kata dia meninggal dunia, dan dia sudah ikhlas, dan dia sudah amanah, dia melaksanakan tugas yang Allah bebankan kepadanya, maka ketika pertama dia meninggal dunia, dicabut semua beban kehidupan dunia, dan dia menuju kebahagiaan yang abadi. Teman-teman sekalian, ketika orang meninggal dunia,
Orang hanya menuju dua hal, kebahagiaan yang abadi atau kesengsaraan yang abadi. Dan ini semua berangkat bagaimana dia hidup di dunia melaksanakan amanah yang dia laksanakan. Maka seorang hamba harus paham siapa dia. Oh, saya sebagai seorang wanita. Tugas wanita misalkan, ketika dia melayani suami, ketika kemudian dia melaksanakan amanah di rumah, itu bukan agar kemudian suaminya cinta kepada dia. Tujuannya itu adalah tugas yang Allah bebankan kepada dia. Adapun pahala, Allah akan berikan kepadanya baik di dunia maupun di akhirat. Bisa jadi kemudian bagian dari pahala dia diberikan pasangan yang baik. Bisa jadi kemudian bagian dari pahala dia mendapatkan anak-anak yang berbakti. Tapi kalau kemudian dia tidak mendapatkan hal tadi, maka Allah menjaminkan kesempurnaannya di akhirat. Hal yang menjadi permasalahan kebanyakan kita adalah kita mengikat kebahagiaan kita kepada makhluk yang ada di dunia. Seorang suami akan menderita kalau istrinya tidak taat kepada dia. Seorang istri akan menderita kalau suaminya enggak perhatian dengan dia. Seorang anak tidak semangat hidupnya kalau ibu dan bapaknya tidak mendukung dia. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang beriman melepas ketergantungan kepada makhluk dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita takutkan? Masalah ekonomi? Masalah negara yang pelik sekali? Selama itu bukan ada dalam tanggung jawab kita, bukan menjadi amanah kita, maka kita tidak perlu memikirkan begitu berlebihan. Karena Allah hanya memerintahkan kita untuk memikirkan sebatas dari amanah yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita amanah dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjadi hamba Allah, menjadi apapun profesi dalam kehidupan kita, menjadi seorang muslim yang baik, kita sudah jujur, kita amanah, kita melaksanakan tugas Allah, kita melaksanakan tugas kita sebagai laki-laki, kita melaksanakan tugas kita sebagai suami, kita laksanakan dengan sempurna, maka ketika kita meninggal dunia, kita tidak perlu takut. Karena Allah menjaminkan kebahagiaan kepada kita, dan kita akan senang bertemu dengan Allah, karena kita tidak banyak membawa dosa. Karena kita amanah. Tapi orang yang tidak amanah, yang sering khianat, yang tidak jujur, yang banyak bohongnya, yang belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal, dia ketika meninggal dunia menuju kepada kesengsaraan yang abadi. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, sadarlah bahwa kehidupan ini sebentar sekali. Pilihannya jelas, ketaatan membawa kepada kebahagiaan dan kemaksiatan membawa kepada kesengsaraan. Tidak ada alasan untuk menyalahkan orang lain. Kita tidak bisa menyalahkan orang tua kita. Kita tidak bisa menyalahkan anak kita. Kita tidak bisa menyalahkan pasangan kita. Fala talumu. Maka janganlah kalian mencela siapapun, walumu anfusakum, akan tapi celalah diri kalian sendiri. Maka apabila kita berbuat baik, kebaikan itu untuk diri kita. Dan kalau kita berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada kita. Maka siapapun yang amanah dalam kehidupan dunia, dia tidak akan pernah sedih ketika datang kematian. Karena kematian adalah kebahagiaan yang dia akan mendapatkan semua pahala yang Allah janjikan untuk dia. Begitu pula sebaliknya. Ketika seorang meninggal dunia dan dia membawa banyak dosa, maka dia akan mendapat dari hasil keburukan yang dia lakukan dengan kesengsaraan yang abadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang sadar akan hakikat kehidupan dunia, dan menjadikan kita orang-orang yang amanah, yang bisa melaksanakan tugas dengan baik, dan Allah kemudian ampuni dosa kita dengan banyaknya kita berusaha untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, dan dimudahkan untuk mendapatkan husnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk teman-teman sekalian. Walhamdulillahi rabbil alamin.